Sintiawati Isa dengan NIM 134622306 kelas A Remik semester 4. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tutorial menghitung kebutuhan tenaga kerja menggunakan metode WSN dan FTM. Baik, untuk yang pertama itu rumus WSN. Berdasarkan data laporan kunjungan pasien pada tahun 2024 dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap adalah 37.520, kunjungan rawat jalan 18.000, dan IGD 12.000 orang. Informasi awal, kunjungan rawat inap 37.520, kunjungan rawat jalan 18.000, kunjungan IGD 12.000. Jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Tabel ini menjabarkan waktu kerja efektif dalam 1 tahun untuk satu tenaga kerja. Yang pertama itu hari kerja, waktu kerja 312 hari, jumlah hari kerja total dalam setahun. Untuk cuti tahunan 12 hari libur tahunan. Yang ketiga itu pendidikan dan latihan 5 hari pelatihan tahunan. Hari libur nasional 27 hari libur resmi. Ketidakhadiran kerja 7 hari, izin sakit dan lain-lain. Waktu kerja per hari 8 jam. Nah, total dari kerja efektif 312 dapatnya dari 12 tambah 5 tambah 27 tambah 7, 261 hari kerja per tahun. Total jam kerja per tahun 261 hari kali 8 jam sama dengan 2088 jam per tahun. Total menit kerja per tahun 2088 jam kali 60 menit, yaitu 125.280 menit per tahun. Hasil ini tercantum sebagai total waktu kerja tahunan di menit. Ada tabel kedua, yaitu unit kerja dan kategori SDM. Bagian ini menjelaskan tugas dan kualifikasi dari tenaga kerja pada unit tertentu. Untuk kegiatan analisis keterampilan, memeriksa kelengkapan, kedua mengidentifikasi ketidaklengkapan. Untuk sikap, yang pertama teliti, kedua ramah, ketiga jujur dan komunikatif. Untuk pendidikan, ketiga rekam medis. Dan untuk penjelasan dari unit kerja dan kategori SDM ini, yang pertama kegiatan utama SDM ini adalah melakukan analisis terhadap data atau dokumen. Yang kedua, keterampilan yang dibutuhkan menyangkut pengecekan dan identifikasi data yang tidak lengkap. Yang ketiga, sikap kerja yang diharapkan mencangkup ketelitian, keramahan, kejujuran, dan kemampuan komunikasi. Yang keempat, pendidikan minimal D3 rekam medis, artinya tenaga ini kerja berasal dari latar belakang pendidikan di bidang rekam medis. Baik, untuk tabel berikut yaitu standar beban kerja. Tabel ini digunakan untuk menghitung standar beban kerja tahunan per orang dalam satuan jumlah kasus satu unit kerja yang dapat diselesaikan oleh satu tenaga kerja dalam setahun. Untuk isi tabel kategori SDM, yang pertama itu D3 rekam medis, yang kedua yang unit kerja atau kegiatan pokok analisis. Yang pertama memeriksa kelengkapan, yang kedua menilai konsistensi data, yang ketiga mengidentifikasi ketidaklengkapan, yang keempat menyesuaikan koreksi. Baik, untuk rata-rata waktu 5,8 menit, 3,3 menit, 2,3 menit, 3,5 menit. Baik, untuk penjelasannya, kategori SDM tenaga kerja lulusan D3 rekam medis atau dan kemas kesehatan. Yang kedua, unit kerja kegiatan pokok atau analisisnya itu proses analisis data rekam medis mencakup 4 kegiatan. Yang ketiga, rata-rata waktu. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit kerja, misalnya satu berkas rekam medis dihitung rata-rata dari seluruh kegiatan. Contohnya
tambah 3,3 tambah 2,3 tambah 3,5. Dari 4 item ini akan dibahagi 4 jadi 3.072 menit. Standar beban kerja menggunakan rumus. Standar beban kerja untuk rumusnya waktu kerja tersedia per tahun 125.280 dibahagi rata-rata waktu per kegiatan 3,72. Jadi untuk 125.280 dibahagi 3,72 hasilnya itu 33.677,40. Artinya satu orang tenaga kerja dapat menyelesaikan sekitar 33.677 kegiatan analisis dalam 1 tahun. Untuk kesimpulannya ini dengan rata-rata waktu 3,70 menit untuk satu kegiatan dan waktu kerja tahunan sebanyak 125.280 menit, maka standar beban kerja SDM kategori D3 rekomendasi dalam aktivitas analising adalah sekitar 33.677 kegiatan per tahun. Dari 125.280 menit per tahun dibahagi 3,72 menit sama dengan 33.677 bahagi 4. Baik, kita masuk pada standar kelonggaran. Untuk standar kelonggaran di sini untuk bagian A, total waktu kerja efektif per tahun 125.280 menit per tahun, dihitung sebelumnya berdasarkan 261 hari kerja kali 8 jam per hari kali 60 menit. Baik, di sini untuk rapat, istirahat, sholat, dan makan. Dan untuk rinciannya 2 jam per minggu kali 52 minggu sama dengan 6.240 menit per tahun. Untuk total per tahun 6.240 menit. Nah, untuk rincian istirahat, sholat, makan 60 menit per hari, 6 jam per minggu, 6 jam kali 52 minggu, 312 jam per tahun. Totalnya 18.720 menit per tahun. Untuk total per tahun 18.720 menit. Untuk perhitungan standar kelonggaran untuk 6.240 tambah 18.720 itu sama dengan 24.960. Untuk 6.240 dan 18.720 hasilnya akan dibagi 125.280 dan hasilnya 125.280 sama dengan 0,1992 atau dibulatkan menjadi 0,19 dan artinya 19% dari waktu kerja tersedia perlu dialokasikan untuk kegiatan non-teknis seperti rapat rutin, istirahat, dan kebutuhan ibadah atau makan. Dari standar kelonggaran tersebut, standar kelonggaran ini akan digunakan dalam perhitungan akhir jumlah kebutuhan SDM atau WISN karena menunjukkan bahwa tidak seluruh waktu kerja akan digunakan untuk pekerjaan pokok, misalnya analisis kerja rekam medis, maka jumlah SDM harus ditambahkan untuk menutupi waktu non-produktif ini.
27.520, kunjungan rawat jalan 18.000, dan IGD 12.000 orang, maka kuantitas untuk petugas analising adalah 67.520. Dan jika standar beban kerja bagian analising adalah 33.677,4 menit dan standar kelonggaran adalah 0,19, maka perhitungan tenaga kerja bagian analising adalah untuk 33.677,4 kasus per tahun per orang. Ini dihitung sebelumnya total waktu kerja per tahun dibagi rata-rata waktu pengerjaan per kasus. Untuk standar kelonggaran 0,19 atau 19%, yaitu waktu yang dialokasikan untuk bagian non-teknis seperti rapat, istirahat, sholat, makan. Baik untuk rumus perhitungan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan tenaga beban kerja dibahagi standar beban kerja tambah kelonggaran, yang mana 67.520 bahagi 33.677,4 tambah 0,19 sama dengan 2,00 tambah 0,19 sama dengan 2,19. Namun di tabel tertulis 67.520 tambah 0,19 bahagi 33.677,4 sama dengan 2,12. Secara lebih tepat, formula seharusnya kebutuhan tenaga kerja dalam rumus beban kerja dibahagi standar beban kerja kali 1 tambah kelonggaran, yang mana 67.520 bahagi 33.677,4 kali 1 tambah 0 tambah 0,19 sama dengan 2,04 kali 1,19 sama dengan 2,39. Namun hasil tabel menyatakan kebutuhan tenaga sama dengan 2,12 dibulatkan menjadi 2 orang. Nah, untuk berdasarkan total beban kerja analisis tahunan dan waktu kerja efektif serta memperhitungkan faktor kelonggaran, jika dibutuhkan akurasi lebih lanjut, untuk jumlah tenaga untuk berdasarkan total beban kerja analisis tahunan dan waktu kerja efektif serta memperhitungkan faktor kelonggaran, yaitu jumlah tenaga kerja bagian analising yang dibutuhkan adalah 2 orang. Baik, kita masuk pada rumus FDA, yang mana tabel ini untuk menghitung kebutuhan FTE, yaitu ukuran yang menggambarkan jumlah jam kerja pegawai penuh waktu berdasarkan volume kerja dan beban kerja. Baik untuk tabel data pasien rawat inap, di sini untuk tahun 2022 jumlah pasien 23.675, untuk tahun 2023 jumlah pasien 31.834, untuk 2024 37.520, dan untuk totalnya 93.000 pasien. Total ini bisa digunakan untuk analisis tren atau rata-rata kebutuhan tenaga kerja selama beberapa tahun, khususnya jika ingin menghitung FTE secara dinamis untuk jangka waktu panjang. Yang mana untuk 3 tahun terakhir ini akan digunakan 23.675 ditambah 31.834 ditambah 37.500, di total semua dapat
pertama, memeriksa kelengkapan. kedua, menilai konsistensi data. ketiga, mengidentifikasi ketidaklengkapan. keempat, mengusulkan koreksi. Tugas-tugas ini sebelumnya juga digunakan untuk menghitung standar waktu kerja beraktivitas. Lihat tabel sebelumnya dengan estimasi 3,72 menit per aktivitas. Nah, untuk waktu kerja Senin sampai Kamis dari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 4 itu 8 jam per hari. Nah, untuk Jumat dari jam 8 sampai jam 2 itu 4 jam. Untuk hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 itu dapat 8 jam. Total jam kerja per minggu adalah 44 jam. Nilai ini penting untuk digunakan dalam rumus FTE karena FTE biasanya dihitung dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan dibahagi total jam kerja yang tersedia per orang atau per tahun. Jika diketahui jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua analisis, misalnya total pasien kali waktu persen, maka FTE bisa dihitung. Nah, untuk tabel ini mendukung analisis FTE berdasarkan beban kerja histori 3 tahun terakhir. Informasi waktu kerja 44 jam per minggu akan digunakan untuk menghitung kapasitas kerja per tenaga kerja per tahun. Misalnya 44 jam per minggu 52 minggu sama dengan 2.288 jam per tahun. Pada angka ideal yang mana data yang terdapat pada gambar menunjukkan angka ideal dan capaian 3 tahun terakhir terkait jumlah pasien rawat inap atau RANAP. Untuk rincian angka idealnya, yang pertama 1 tahun 52 minggu, yang kedua cuti per tahun 2 minggu, yang ketiga hari libur per tahun 3 minggu, keempat minggu kerja per tahun 47 minggu, yang kelima jam kerja per minggu 44 jam, yang keenam jam kerja per tahun 2068 jam per tahun. Nah, untuk jam kerja per tahun 2068 jam per tahun, yang mana 47 minggu kali 44 jam per minggu sama dengan 2068. Nah, untuk berikut capaian 3 tahun terakhir, yang mana dari data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah pasien RANAP setiap tahunnya dari 23.675 pasien pada tahun 2022 meningkat menjadi 31.834 pasien pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 37.520 pasien pada tahun 2024. Total jumlah pasien RANAP selama 3 tahun terakhir adalah 93.029 pasien. Kolom X, XY, dan X pangkat 2 kemungkinan digunakan untuk perhitungan statistik atau analisis lebih lanjut, namun tidak dijelaskan secara detail dalam tabel. Pada capaian 3 tahun terakhir, yang mana data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah pasien rawat inap setiap tahunnya dari 23.675 pasien pada tahun 2022 meningkat menjadi 31.834 pasien pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 37.524 pasien pada tahun 2024. Nah, total jumlah pasien RANAP selama 3 tahun terakhir adalah 93.029 pasien, yang mana kolom X dan kolom XY dan kolom X bar akan
ditambahkan 37.520 dan hasilnya 13.845. Nah, untuk X barnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk beban kerja yang bagian A 93.029 dibagi 3 sama dengan 31.010, dan untuk B 13.847 dibagi 2 sama dengan 66.922,5. Nah, dari hasil 93.029 diambil dari jumlah pasien renap dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, untuk 13.845 diambil dari hasil dari X-nya, jumlah dari 2022 dan 2024. Kenapa dibagi 3? Ya karena ada 3 tahun terakhir, dan untuk 2 diambil X kuadratnya. Nah, jadi untuk 93.029 dibagi 3 sama dengan 31.000, dan untuk 13.845 dibagi 2 dapat 6.922,5. Beban kerja tahun 2025. Y sama dengan A tambah B X sama dengan 31.000 tambah 6.922,5 kali 3 sama dengan 31.000 tambah 20.765,5 sama dengan 51.777,5. Nah, untuk gambar ini adalah proyeksi beban kerja SDM, khususnya petugas analisis rekam medis tahun 2025 dengan pendekatan tren histori 3 tahun terakhir atau 2022 sampai 2024. Diperkirakan akan ada sekitar 51.778 pasien rawat inap di tahun 2025. Data ini dapat digunakan dalam menghitung kebutuhan tenaga SDM menggunakan metode WISN atau FIE. Waktu kerja yang mana kolom pengamatan menunjukkan urutan pengukuran dari 1 sampai 10. Kolom waktu atau detik menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan pada setiap pengamatan. Contoh pengamatan ke-1 67 detik, pengamatan ke-2 77 detik, pengamatan ke-3 85 detik, pengamatan ke-4 104 detik, pengamatan ke-5 99 detik, pengamatan ke-6 112 detik, pengamatan ke-7 50 detik, pengamatan ke-8 74 detik, pengamatan ke-9 69 detik, dan pengamatan ke-10 88 detik. Dan untuk pengamatan dari 1 sampai 10 dijumlahkan seluruhnya dan hasilnya 825 detik. Kita masuk ke standar waktu kerja, yang mana waktu normal rumusnya jumlah waktu pengamatan dibagi jumlah pengamatan. Nah, untuk video sebelumnya saya sudah jelaskan yang mana jumlah waktu pengamatan hasilnya 825 dan hasil dari dan jumlah pengamatan yaitu 10. Hasilnya 82,5, dan standar waktu kerja waktu normal dan waktu normal kali persen allowance
tambah 12,37 hasil dari 82,5 kali 15%. Nah, untuk 82,5 dijumlahkan dengan 12,37 dan hasilnya 94,89. Sama dengan 3.600 dibagi 98,87. 1 jam 3.600 detik. Target per jam 3.600 dibagi 98,87 sama dengan 36,41 pasien atau jam. Beban kerja per tahun 51,777,5 pasien. Untuk rumusnya FTE, jumlah beban kerja per tahun bahagi target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. Dan untuk jumlah tenaga kerja sama dengan bebas kerja per tahun, target per jam jam kerja per tahun, jumlah tenaga kerja sama dengan target per jam kali jam kerja per tahun, beban kerja per tahun. Nah, di sini 51.777,5 dibagi 36.041 kali 2000 sama dengan 0,5. Di sini 51.777,5 ke atas. Tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam mempresentasikan hasil tutorial saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.